Baik, untuk siang ini kita akan belajar yang pertama tentang gambar penelitian dari penelitian saya. Yang kedua adalah publikasi penelitian saya di jurnal Mediscience, dan yang ketiga adalah strategi pembahasan yang saya gunakan. Yang pertama, gambaran penelitian. Jadi tadi disebutkan bahwa penelitian saya adalah penelitian kuantitatif dengan judul dan prediksi perilaku kekerasan dalam 24 jam pada pasien skizofrenia menggunakan BVC dan dasa IV di ruang akut Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan desain penelitian diagnostik dengan pendekatan cross-seksional, dan output penelitian adalah membandingkan antara dua instrumen tersebut, baik BVC maupun dasa IV, berapakah nilai sensitivitas, spesifitas, dan akurasi dari kedua instrumen, mana yang lebih baik dalam melakukan prediksi perilaku kekerasan pada pasien skizofren. Sedikit tentang gambaran penelitian saya meneliti pasien skizofren yang baru dilakukan rawat inap, yang masuk dari ruang IGD ke ruang akut. Kondisi pasien skizofren di fase akut ya sangat rentan terhadap perilaku kekerasan, sehingga dibutuhkan ada instrumen atau pengkajian resiko. Yang saya gunakan adalah BVC atau dasa IV, yang mana di Indonesia dilakukan untuk penelitian tersebut, dan saya coba untuk dilakukan di rumah sakit di tempat saya bekerja, sehingga yang itulah yang akan membantu saya pada saat publikasi dari editor menangkap itu sebagai sebuah kebaruan gitu. Pasien dilakukan observasi selama 24 jam pertama. Jadi nanti setiap 8 jam pasien dinilai dengan dua parameter alat tersebut. Dalam 24 jam pasien terjadi kekerasan atau tidak kekerasan. Jadi ini instrumen ini membantu perawat dalam mendeteksi pasien ini tersebut terjadi perilaku kekerasan atau tidak, sehingga meningkatkan safety bagi pasien maupun bagi perawat atau petugas yang lain, bahkan juga pasien yang lain gitu. Untuk konten jurnal, nah dari pembicara sebelumnya, Mas Zulkifli, Nurse Zulkifli, ada beberapa tema publikasi yang dipakai mempublikasikan penelitiannya menjadi beberapa artikel, tetapi di dalam penelitian saya hanya ada satu tema publikasi yang saya ambil, karena ini dari editor adalah menemukan mana yang lebih bagus atau lebih handal dalam melakukan prediksi perilaku kekerasan. Kemudian pemilihan bidang pembahasan itu akan kalau misalnya contohnya di penelitian kuantitatif, misalnya analisis faktornya misalnya ada 5, nanti kita bisa mengambil salah satu atau salah dua yang belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya sehingga menjadi kebaruan. Kemudian analisis konten, kita mempersiapkan isi dari tema publikasi yang kita lakukan, yang kita bisa mengambil dari pembahasan. Kemudian kita lakukan penyusunan dan penyesuaian dengan rule dari editor. Bapak Ibu, ini publikasi penelitian saya di jurnal Mediscience, jurnal ilmiah ilmu kesehatan dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang terindeks Sinta 2 dengan masuk pada original artikel. Kemudian juga ada technical artikel, juga innovation artikel seperti pembuatan aplikasi seperti itu sangat dibutuhkan, atau sebenarnya bersaingnya lebih sedikit daripada di original artikel. Dari judul memang menjadi bahasa jurnalistik, meski saya bisa bilang seperti itu, karena judulnya akan sedikit berubah dari tesis saya, sehingga diharapkan dari judul yang dimunculkan pada jurnal itu menjadi first interest bagi orang yang ingin membaca lebih lanjut begitu. Mohon izin juga kepada Dr. Kuswantoro Ruscaputra dan Dr. Delia Widasmara saya share tentang penelitian kami di S2 keperawatan. Proses review di Mediscience mungkin tadi sudah dijelaskan, mungkin dari beberapa jurnal akan berbeda, tetapi pengalaman saya di Mediscience ini untuk kita submit pertama untuk mengetahui apakah masuk in review ataukah di reject ataukah tidak cocok atau tidak sesuai, itu sangat cepat, itu hanya hitungan hari, bahkan juga ada yang tidak sampai 3 hari itu sudah tahu apakah ini akan masuk in review atau tidak.
kemudian masuk ke proses reviewnya 2 minggu, kemudian kita baru tahu hasilnya, apakah ini masih bisa lanjut butuh revisi ataukah mungkin ditolak gitu. Nah, reviewnya di sini untuk bisa kita masukin review, dari editor akan melakukan review internal terlebih dahulu terkait dengan etik yang kita gunakan, surat etik, kita harus melampirkan surat etik, dan novelty. Mereka akan mempertanyakan novelty-nya apa. Kemudian untuk review eksternal, mereka akan secara konten bagaimana tentang submit. Begitu, kemudian kita proses revisi, termasuk di dalamnya adalah pembahasan. Pembahasan juga ada pembatasan kata, tadi sudah disampaikan. Kita harus lebih fokus, lebih tajam, dan lebih sistematis, karena disebutkan dari Pak Sur tadi nggak boleh gedabria ya, terlalu banyak, terlalu kemana-mana. Jadi harus fokus dan sistematis. Untuk publikasi tadi sudah disampaikan Pak Sur ya, terkait cara melihat indeks jurnal, kemudian yang bukan predator, kemudian yang terpenting lagi adalah cermat dalam membaca scope jurnal, karena jangan sampai kita capek-capek menyesuaikan rule dari jurnal tersebut, tapi ternyata tidak sesuai scope, jadi kita akhirnya juga ditolak gitu, padahal sudah memakan waktu. Nah, itu yang kita perlu cermat. Kemudian yang ketiga adalah bisa jadi kita melakukan komunikasi kepada editor. Jika terdapat email atau nomor HP, maka kita boleh melakukan komunikasi apakah artikel yang kita miliki, yang akan kita publish itu sesuai atau tidak gitu. Kemudian sebagai peneliti pemula seperti saya, termasuk peneliti sangat pemula, karena saya satu-satunya yang praktisi di sini, tidak dari dosen. Mungkin kalau dari staf pengajar itu sudah terbiasa dengan publikasi. Tapi kalau saya sebagai seorang praktisi yang ada di rumah sakit, tentu tidak seperti yang ada di pendidikan. Tetapi jangan pernah menyerah ya. Kita harus berani mencoba, kita harus berusaha. Yang terpenting adalah tetap menjalin komunikasi itu tersebut. Kalau ternyata kita dapat jawaban, maka kita akan lebih mudah untuk komunikasi selanjutnya. Gitu. Kemudian untuk strategi kita masuk dalam penyusunan pembahasan. Nah, sebagai teman-teman yang mungkin angkatan 2019, sebelumnya kita sudah pernah belajar sebagai modal awal adalah penulisan ilmiah ya, di academic writing itulah yang menjadi modal kita dalam penulisan pembahasan. Bagaimana tadi disebutkan oleh pembicara sebelumnya, harus simple past tense, kemudian harus lugas, tegas, dan seterusnya, dan sesuai dengan SPOK tentunya. Kemudian juga teman-teman sedang melakukan systematic review ya, pada awal melakukan tesis ini, literatur review atau systematic review itu sangat membantu nanti dalam proses penyusunan pembahasan, karena apa yang kita dapatkan dari berbagai literatur, dari database, semuanya itu akan menjadi modal kita dalam melakukan pembahasan sesuai dengan hasil yang kita dapatkan. Kemudian secara teknis ya, pasti yang pertama adalah author guideline, itu harus kita kuasai. Apakah nanti kita membuat artikel sudah sesuai dengan jurnal yang akan kita masuk. Dan yang kedua, pahami style pembahasan jurnal tersebut dengan cara adalah melihat jurnal-jurnal yang atau artikel-artikel yang sudah publish sebelumnya, di edisi-edisi sebelumnya seperti apa pembahasan. Yang ketiga adalah tadi yang sudah sebutkan, yang telah terpublikasi sebelumnya itu sebagai bahan bacaan, bahan pembelajaran bagi kita. Yang keempat adalah artikel atau jurnal yang mendukung dengan hasil penelitian kita, baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai. Kemudian kaidah penulisan, kata serapan, seperti itu kita harus perhatikan. Kemudian teknik sitasi, tadi sudah disebutkan ya, teknik sitasi sesuai rule jurnal. Jadi kalau jurnalnya tidak menghendaki dengan AMA style, ya jangan dilakukan dengan AMA style. Kita harus cermat dalam melihat sitasi. Kemudian yang berikutnya tentang konten. Jadi isi dalam pembahasan tadi disebutkan oleh Pak Sur memang harus sudah menjawab pertanyaan penelitian, kemudian hipotesis itu terjawab di pembahasan. Kemudian fokus, tajam, dan cermat ya, tidak kemana-mana, tidak perlu membahas sesuatu yang tidak ada di hasil. Kemudian tidak menuliskan konsep atau teori dalam menulis pembahasan, artinya
di dalam pembahasan kita tidak perlu seperti bab 2 lagi, artinya ada definisi dan seterusnya itu tidak diperlukan lagi. Kemudian yang ketiga, tidak mengulang bahasa hasil di dalam pembahasan. Tadi sudah disebutkan Nurse Zulkifli ya, jadi bahasa-bahasa hasil atau tabel dan seterusnya itu tidak muncul lagi atau kita tidak mengulang lagi apa yang sudah kita sebutkan di dalam hasil. Kemudian hindari penulisan yang tidak relevan, ya, tidak nyambung antar arah hasil dengan yang pembahasan kita yang sampaikan. Kemudian ada kata-kata yang membingungkan sehingga author, reviewer itu akan kesulitan dalam memahami apa isi dari paragraf tersebut. Novelty-nya jelas dan tidak ada plagiarisme ya. Jadi plagiarisme tadi paraphrase sudah disampaikan dari Bapak Suryanto bagaimana caranya dengan memperbanyak bacaan kita, dan termasuk tadi literatur review itu sangat-sangat membantu karena banyak bacaan sehingga kita bisa merangkum apa yang akan kita tuliskan di pembahasan. Kemudian yang terakhir yaitu konsultasi pada komunikasi dengan author di risk assessment asli, kalau itu pengalaman saya ya. Di artikel yang saya temukan tadi ada salah satu alat instrumen BPC, itu saya melakukan komunikasi dengan pemilik alat tersebut dalam proses pembahasan, dalam proses proposal, semuanya itu saya selalu komunikasi dengan beliau dan beliau sangat welcome sekali membantu saya untuk menyelesaikan penelitian saya. Kemudian author guidelines yang ada di Mediscience mungkin sama, ini seperti yang lain ya, kita harus menghubungkan dengan penelitian-penelitian yang atau kemudian bagaimana terkait dengan hipotesisnya menjawab atau tidak, dan kemudian implikasi yang mungkin mereka sebut adalah novelty-nya, bahwa penelitian kita itu dapat diimplikasikan di lapangan, tidak menjadi penelitian unfaedah gitu ya, tidak selesai. Oh baik, terima kasih, cukup. Ya, kemudian secara teori, secara aplikasi bagaimana dengan penelitian kita itu bisa digunakan atau tidak. Yang berikutnya, jangan lupa pantang menyerah pada saat proses revisi, karena pasti akan banyak revisi dan itu ada stresor tersendiri ketika kita ada revisi dari pembimbing untuk proses yang dari dari akademik, juga dari jurnal gitu. Mereka akan memberikan revisi yang mungkin kita tidak menyangka revisinya seperti itu. Nah, seperti yang Pak Sur bilang, kita butuh orang lain untuk melihat tulisan, ini bagus sekali gitu tulisan kita, bagus sekali lah. Tapi ternyata oleh orang lain yang membaca, oh ini kok nggak nyambung, ini kok berantakan, nggak relevan dan seterusnya, itulah fungsi orang lain sebelum mungkin kita melakukan publikasi ke jurnal ya. Yang pembelajaran saya yang terakhir mungkin yang di akhir tadi ada proofreading. Kalau misalnya memang dibutuhkan, kita pakai proofreading biar lebih tepat secara bahasa, kemudian kata-katanya yang simple, kemudian detail, dan pengalaman saya setelah saya selesai melakukan revisi di jurnal Mediscience ini, saya merasa, oh ternyata ya, maksudnya selama ini saya juga banyak sekali kesalahan, ternyata harus penulisan itu seperti itu ya. Akhirnya yang saya ingat adalah di abstrak itu di backgroundnya itu hanya disuruh membuat satu kalimat saja. Bagaimana saya membuat satu kalimat, kata-kata yang harus saya munculkan, kenapa penelitian ini sangat penting begitu. Tapi ternyata itu bisa menjadi satu kalimat saja, dan itu menjadi hal yang luar biasa bagi saya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah pembahasan dalam artikel saya yang masuk discussion adalah yang pertama, paragraf pertama mungkin ya. Paragraf pertama ini saya juga mengaitkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, apa yang berbeda, kemudian apa yang mendukung, dan memberikan yang wow tadi mungkin Pak Sur bilang ya, yang menakjubkan itu apa ya. Ternyata di dalam hasil pertama saya itu saya munculkan yang di bawah adalah DASA itu lebih andal dalam melakukan prediksi kekerasan pada pasien skizofrenia. Kemudian yang berikutnya adalah keunggulan salah satu risk assessment itu yang paragraf berikutnya, dari editor menghendaki apa yang bisa kamu sampaikan, risk assessment tersebut itu sangat sangat handal gitu. Nah, itulah yang menjadi bahan adalah
penelitian-penelitian sebelumnya harus kita munculkan di situ apa yang menjadi dasar risk assessment tersebut menjadi lebih handal. Yang berikutnya adalah tajamkan apa yang membuat tadi risk assessment tersebut lebih baik dari hasil-hasil penelitian dan poin-poin penting dari penelitian. Nah, bisa dilihat mungkin ada 2 referensi yang ada di situ yang merupakan dari 2 referensi saya gabung menjadi 1 yang itu memang hasil dari metode seperti literatur review begitu itu bisa saya masukkan di pembahasan. Kemudian waktu ya. Selesai. Oh ya. Ya, ini terakhir. Oke, terima kasih. Ini terakhir yang mungkin mereka harapkan secara implikasi bagaimana yang Anda temukan di lapangan. Saya tuliskan di situ kenapa DASA menjadi lebih baik dan seperti yang disebutkan Pak Sur tadi ada keterbatasan penelitian saya sampaikan di akhir. Begitu. Terima kasih.